Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya adalah video part kedua aku mengenai sapi botol. Dan aku emang bilang di part 1 kalau misalkan nanti anak aku udah bener-bener berhasil untuk sapi botol, baru aku bakal launching di part keduanya. Aku masih suka bolak-balik gitu loh ke kota satu dan kota lainnya. Itu aku perginya pakai transportasi umum karena anak aku itu maunya tuh minum susu nyaris hampir kepanas gitu. Itu kan kemana-mana ribet banget, harus bawa termos yang lumayan gede karena anak aku itu kalau minum susu 2 jam sekali, bisa 3 jam sekali, dan sekali minum itu yang bener-bener yang botol yang gede. Yang di beberapa bulan sebelumnya aku latih untuk malam hari ngurangi banget yang namanya pakai botol. Yang pertama, untuk siang hari aku ajak dia jalan-jalan, aku ajak dia main sampai dia bener-bener capek, bahkan keseringan dia tuh ketiduran gitu di sepeda motor. Dengan cara itu bikin dia bisa tidur tanpa ngedot. Dan yang kedua, yang di malam harinya caranya juga sama. Emang sih itu bener-bener yang effort banget, tetapi itu adalah cara aku supaya anak aku itu nggak tergantungan pakai botol di setiap kali dia mau tidur. Kalau untuk malam udah pastikan ya, setiap beberapa jam sekali bakal minta minum susu. Bulan-bulan sebelumnya, sebelum aku memutuskan untuk nyapih, itu aku udah sedikit demi sedikit mengencerkan susu. Dari awal-awal tuh dia kebangun minta susu yang biasa dia minum, tetapi aku tega-tegain aja lah selama beberapa bulan itu, sampai akhirnya aku berhasil ngasih anak aku tuh air biasa dengan suhu biasa, tetapi dengan tetap di botol. Di saat anak aku emang pas di umur 2 tahun, aku mutusin untuk anak aku berhentiin di botol. Aku sediain makanan-makanan yang sekiranya tuh manis, yang emang kesukaan anak-anak. Anak aku tuh suka banget dengan sari kurma, jadi aku siapin juga tuh 2 botol sari kurma dan trijel, jeli-jelian gitu. Udah pastikan itu makanan kesukaan anak-anak ya. Alhamdulillah di hari pertama, kedua itu bener-bener yang gak ada drama gitu loh. Sedikit nangis, sedikit ngerengek gitu untuk cari botol, tetapi karena aku ada sari kurma, aku kasih dia sari kurma. Emang sih dia tuh bener-bener yang cranky banget. Sari kurmanya tuh dia, ya ampun, gimana sih cara minumnya itu bener-bener yang tumpah di mana-mana. Tapi ya udah, sabar, aku biarin aja. Setelah itu dibersihin. Nanti kalau tiba-tiba dia ingat lagi dengan botolnya, aku kasih lagi sari kurma. Dia emang minum sari kurmanya tuh lumayan banyak gitu. Udah aku biarin, yang penting minum air mineralnya juga banyak. Kemudian alhamdulillah tidur siang dan tidur malamnya nggak ada masalah di hari pertama dan hari kedua. Seperti itulah siklusnya. Drama baru dimulai di hari ketiga. Dan dari bulan-bulan sebelumnya anak aku tuh udah aku ajarin untuk minum pakai gelas ataupun pakai sedotan. Tetapi di hari ketiga sampai di minggu kedua itu anak aku tuh bener-bener yang cranky banget. Dia bahkan nggak mau minum susu, nggak mau minum pakai gelas, nggak mau, pokoknya tuh bener-bener mogok, dia mogok nggak mau minum. Di hari pertama kedua kan itu dia masih mau tuh diakalin pakai sari kurma. Di hari ketiga udah nggak mau dia sari kurma. Udah di hari ketiga aku keluarin jurus. Aku kasih dia coklat. Alhamdulillahnya dia tetap mau makan. Jadi kenapa itu aku ngebolehin dia untuk makan permen dan makan si jeli-jelian dan permen-permen itu. Perjuangan yang amat sangat kita rasakan, anak aku rasakan, suami aku rasakan di saat menyapih botol itu adalah sejak hari kelima sampai di 1 bulan kemudian, bahkan hampir 2 bulan, itu anak aku itu tidurnya di jam 4 subuh. Sebenarnya dia mau tidur di siang hari itu, dia mau tidur lumayan sih, tidurnya sekitar 3 jam, tapi setelah itu dia tuh nggak mau tidur, bener-bener yang ngamuk gitu. Jadi aku ya udah, aku kasih dia tontonan TV, aku ajak dia main, bahkan aku ajak dia jalan-jalan. Di hari kelima sampai di hampir 2 bulan ke depan itu udah agak empan gitu, dia nggak mau gitu loh diajak jalan-jalan. Intinya tuh bener-bener yang protes gitu, maunya tuh main terus gitu, makan main, nyambil gitu terus sampai subuh. Itu bener-bener yang menguras energi kita, amat sangat menguras energi dan emosi ya. Dimana waktunya tidur dia nggak tidur, di subuh bahkan mau ke pagi dia baru tidur gitu. Itu bener-bener berantakan banget. Jadi aku sapi dia tuh di awal bulan Maret. Bulan Mei itu aku coba gitu kasih lagi botolnya, dan alhamdulillah dia nggak mau. Jadi udah bener-bener fix, udah berhasil lah ya. Di bulan Mei itu dia udah normal, udah mau minum susu pakai gelas, udah mau minum UHT, udah mau minum susu merek lain gitu, dan alhamdulillah nggak ada masalah dengan pencernaannya. Dan PR selanjutnya yang terjadi ialah gimana aku mengatur pola tidur dia. Dan alhamdulillah lambat laun pola tidur dia udah normal lah ya, udah tidur lah ya. Anak-anak seusia dia pasti tidurnya malam lah sekitar jam 12-an. Menurut aku itu normal banget, nggak apa-apa banget. Yang penting nggak tidur subuh lagi seperti waktu di sapi itu. Kunci dari keberhasilan menyapih ini menurut aku banyak banget faktornya ya. Udah pasti dari kesiapan anak, dari kesiapan orang tua, dari kesiapan lingkungan juga. Emang harus sebelum kita mutusin untuk sapi, kita harus
mastiin dulu anak kita tuh udah terbiasa untuk minum UHT, udah terbiasa minum susu pakai gelas, dia tuh udah setidaknya udah punya makanan ataupun camilan favorit gitulah. Jadi di saat kita mulai nyapih dan dia udah mulai tantrum gitu, kita punya andalan, kita keluarin makanan atau minuman yang emang dia suka, insya Allah itu bakal teralihkan. Dan yang gak kalah penting juga, ini menurut aku ya, jauh sebelum waktu hari H aku penyapihan itu, aku bener-bener berdoa semoga nanti kalau udah waktunya nyapih bener-bener kuat, kemudian sehat, kemudian gak drama, gak lama-lama, dan intinya semoga dimudahkan. Dan alhamdulillah ternyata itu the power of doa itu bener-bener bisa memudahkan, walaupun ya emang gak mudah sih, gak semudah yang dibicarakan, tapi setidaknya itu ada jalan aja untuk mempermudah proses kita untuk menyapih anak kita itu nanti. Jadi itu tips dari aku, misalkan nanti ada yang kurang, aku bakal coba kasih teksnya aja lah supaya aku nggak bikin ulang videonya. Jadi begitu bunda-bunda, ayah-ayah, ibu-ibu, dan terima kasih udah nonton video aku. Bye, assalamualaikum.